Kamu mau menikahiku? Aku akan kasih kamu semua hartaku. Tapi kamu janji, malam pertamaku bersamamu tak ingin aku lupakan. Namaku Fahri. 4 tahun lalu aku meninggalkan desa kecil di Indonesia, membawa 1 koper dan segunung harapan. Tujuanku bukan wisata atau ibadah, melainkan Timur Tengah, tempat aku berharap bisa mengubah nasib keluargaku. Kini aku tinggal di Villa Anisaa, sebuah rumah megah milik Ummu Salma, janda Arab berusia 67 tahun yang dikenal kaya raya dan lumpuh. Tugasku merawatnya, menemaninya, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Namun semua berubah saat aku dipaksa menikahinya. Dan di ruang mawaddah, malam pertama itu, aku menyadari, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Malam itu, suasana Villa Anisaa terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu kristal di lorong utama redup, seakan ikut menyembunyikan rahasia yang akan terungkap. Aku, Fahri, berdiri kaku di depan pintu ruang mawaddah, kamar utama yang kini secara hukum menjadi kamarku bersama Ummu Salma. Seumur hidupku, aku tak pernah membayangkan akan berada di titik ini. Menjadi suami dari mantan majikanku sendiri. Seorang janda Arab berusia 67 tahun. Kaya raya, terhormat, dan lumpuh. Aku mendorong kursi roda Ummu Salma masuk ke dalam kamar. Ruangan itu luas, dipenuhi aroma parfum Timur Tengah yang lembut. Tempat tidur besar dengan kelambu sutra berdiri di tengah, sementara dindingnya dihiasi kaligrafi emas. Fahri, suara Ummu Salma terdengar pelan namun tegas. Terima kasih sudah menemaniku. Aku hanya mengangguk. Tanganku gemetar saat membantunya berbaring. Seperti biasa, aku bersikap profesional. Menjaga jarak. Menjaga pandangan. Malam ini seharusnya menjadi malam pengantin. Tapi bagiku, ini lebih terasa seperti hukuman yang sunyi. Aku tak membutuhkan apa-apa malam ini, ucapnya lagi. Kau boleh tidur di sofa. Aku menurut. Berbaring di sofa panjang di sudut ruang mawaddah, menatap langit-langit sambil mencoba menenangkan pikiran. Di sudut kamar, kursi roda listrik Ummu Salma terparkir rapi. Rem terkunci. Seperti biasa. Tak lama kemudian, keheningan menelan segalanya. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba rasa haus membangunkanku. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Aku bangkit perlahan, keluar kamar untuk mengambil air. Saat kembali dan melintas di depan pintu ruang mawaddah, langkahku terhenti. Pintu kamar sedikit terbuka. Padahal aku ingat betul, sebelumnya pintu tertutup rapat. Dengan jantung berdebar, aku mengintip ke dalam. Ummu Salma masih terbaring di ranjang. Napasnya teratur. Tapi ada satu hal yang membuat seluruh tubuhku mendadak dingin. Kursi roda itu berpindah. Posisinya kini berada di tengah kamar. Beberapa meter dari tempat semula. Aku menelan ludah. Tidak mungkin, batinku. Tak ada pelayan. Tak ada orang lain di villa ini malam itu. Dan Ummu Salma seharusnya tidak bisa bergerak. Aku memaksa diri berpikir logis. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin pikiranku terlalu kacau. Aku kembali ke sofa dan mencoba tidur. Namun rasa gelisah itu terus menghantui. Pagi harinya, segalanya tampak normal. Ummu Salma kembali duduk di kursi rodanya. Gerakannya lemah seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tapi siang itu, saat aku membersihkan kamar, mataku tertuju pada sesuatu di bawah roda kursi. Selendang sutra. Terjepit kuat di sela roda listrik. Selendang yang jelas-jelas dikenakan Ummu Salma malam sebelumnya. Dadaku sesak. Selendang itu tidak mungkin berada di sana, kecuali kursi roda itu digunakan dan digerakkan sendiri. Malam berikutnya, aku memutuskan berpura-pura tidur. Dan disitulah aku melihatnya. Dengan gerakan perlahan, Ummu Salma menyingkirkan selimut. Ia duduk di tepi ranjang. Lalu, dengan tenang, ia berdiri. Berdiri tegak. Tanpa bantuan. Tanpa ragu. Aku nyaris berteriak, tapi berhasil menahan diri.
Ia melangkah beberapa langkah, mengunci pintu ruang Mawaddah, lalu menoleh ke arahku. "Fahri," ucapnya dengan suara yang sama sekali berbeda. "Tak perlu pura-pura tidur. Aku tahu kau melihat semuanya." Aku bangkit, gemetar. "Ummu Salma, Anda bisa berjalan?" Ia tersenyum tipis. Bukan senyum wanita lemah, melainkan senyum seseorang yang sangat berkuasa. "Kelumpuhanku hanyalah sandiwara," katanya pelan. "Dan kau adalah satu-satunya orang di villa ini yang lulus ujianku." Aku berdiri terpaku di ruang Mawaddah. Wanita yang selama ini kupikir lumpuh, kini berdiri tegak di hadapanku. Ummu Salma melangkah perlahan, melewati kursi roda yang selama ini menjadi penjaranya. Ia menyentuh sandaran kursi itu, lalu tertawa pelan, tawa yang dingin dan penuh makna. "Fahri," katanya lirih namun tegas. "Apa yang kau lihat malam ini, tidak boleh kau ceritakan pada siapapun." Aku menelan ludah. "Termasuk Hasan?" tanyaku hati-hati. Senyumnya menghilang. Tatapan Ummu Salma berubah tajam, terutama pada Hasan. Ia mendekat, jaraknya hanya beberapa langkah dariku. "Kau tahu kenapa aku memilihmu?" lanjutnya. "Karena dari semua orang di Villa Anisaa, hanya kau yang tulus. Dan karena itu pula, kau sekarang berada dalam bahaya." Jantungku berdetak kencang. "Bahaya bagaimana, Ummu Salma?" Ia terdiam sesaat, lalu berjalan menuju jendela besar. Dari balik tirai tipis, cahaya bulan menerpa wajahnya yang kini terlihat jauh lebih muda dan kuat. "Hasan tidak tahu bahwa malam ini sandiwara sudah mulai runtuh," ucapnya pelan. "Dan jika ia tahu kau mengetahui rahasiaku, kau tidak akan dibiarkan hidup tenang." Aku membeku. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara pintu depan Villa Anisaa terbuka. Langkah kaki. Berat, tegas, familiar. Ummu Salma menoleh cepat ke arah pintu kamar, lalu kembali duduk di kursi rodanya dalam hitungan detik. Wajahnya berubah lemah. Nafasnya dibuat terengah. "Cepat, Fahri," bisiknya. "Kembalikan aku ke peran semula." Ketukan keras terdengar di pintu ruang Mawaddah. "Salma, ini aku, Hasan," suara itu terdengar dingin. "Ada yang ingin kubicarakan. Sekarang." Tanganku gemetar di pegangan kursi roda. Aku menatap Ummu Salma. Ia menatap balik, penuh peringatan. Dan saat aku hendak mendorong kursi roda itu, aku sadar satu hal. Apapun yang terjadi setelah pintu itu terbuka, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Ketukan di pintu ruang Mawaddah terdengar semakin keras. "Salma," suara Hasan meninggi. "Bukalah. Aku tahu kau belum tidur." Tanganku gemetar, tapi aku tetap mendorong kursi roda Ummu Salma ke posisi semula. Wajahnya kembali pucat, bahunya sedikit merunduk, napasnya dibuat berat, seolah wanita lumpuh rapuh yang selama ini dikenal semua orang. "Masuklah," ucapnya lirih, nyaris bergetar. Pintu terbuka. Hasan berdiri di ambang pintu. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam rapi, matanya tajam menyapu seluruh isi kamar. Tatapannya berhenti padaku. "Kenapa dia ada di sini?" tanyanya dingin. "Dia suamiku," jawab Ummu Salma pelan. "Dan dia yang merawatku." Hasan tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah membuat siapapun merasa aman. "Aneh," katanya sambil melangkah masuk. "Biasanya kau tidak suka ada orang di kamar ini malam-malam." Aku bisa merasakan hawa ancaman dari caranya berdiri, terlalu dekat, terlalu menguasai. "Fahri," katanya sambil menoleh padaku, "kau tampak lelah. Apa malam pertamamu berjalan baik?" Nada suaranya merendah di kata terakhir, seolah sedang menguji, mencari celah. Aku menunduk. "Seperti biasa, Tuan Hasan." Ummu Salma menegang. Aku tahu jawabanku salah. Tapi aku tak punya pilihan. Hasan duduk di kursi dekat ranjang. Ia membuka map coklat tua dan meletakkannya di meja kecil. "Salma," ucapnya datar. "Aku menemukan sesuatu yang menarik." Ia menggeser map itu ke arah Ummu Salma. "Beberapa aset atas namamu, diam-diam dipindahkan. Tanpa persetujuanku."
Ruangan mendadak terasa sempit. "Apa maksudmu?" tanya Ummu Salma, suaranya lemah tapi terkontrol. Hasan tersenyum lagi. "Maksudku, ada pengkhianat di rumah ini." Tatapannya kembali padaku. "Dan biasanya, pengkhianat datang dari orang yang paling dekat." Dadaku berdebar keras. Tanda peringatan dua ancaman terbuka. Hasan berdiri. Langkahnya mendekat ke arahku. "Fahri," katanya, "kau datang dari negara jauh. Tak punya keluarga di sini. Tak punya perlindungan." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. "Jika kau berbuat salah, kau bisa menghilang. Tanpa ada yang mencari." Aku menahan napas. Sebelum aku sempat menjawab, Ummu Salma menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Cukup, Hasan." Suasana berubah. "Dia adalah suamiku," lanjutnya tegas. "Dan aku yang bertanggung jawab atas semua keputusanku." Hasan menatap Ummu Salma lama. "Terlalu lama." "Aku harap begitu," katanya akhirnya. "Karena jika tidak, kau tahu apa yang biasa terjadi pada orang yang menentangku." Ia menutup map itu keras, lalu berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti. "Oh ya," katanya tanpa menoleh. "Besok pagi, aku ingin Fahri ikut denganku. Kita perlu berbicara empat mata." Pintu tertutup. Suara langkahnya menjauh. Aku menoleh ke Ummu Salma. Dia mencurigai kita. Ummu Salma perlahan bangkit dari kursi roda, kali ini tanpa ragu. Wajahnya kembali tenang, namun matanya dipenuhi api. "Bukan mencurigai," katanya pelan. "Dia sudah tahu." Aku terdiam. "Hasan selama ini menguras hartaku," lanjutnya, "menggunakan kelumpuhanku sebagai alasan untuk mengendalikan segalanya." Ia menatapku lurus. "Dan sekarang, Fahri, dia menganggapmu penghalang." "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku. Ummu Salma melangkah mendekat, lalu berbisik. "Kita balikan permainan." Malam itu aku tidak tidur. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Apakah aku masih bisa keluar hidup-hidup dari Villa Anisaa? Karena satu hal sudah jelas. Hasan tidak akan berhenti, dan langkah pertamanya sudah dimulai. Pagi itu udara di Villa Anisaa terasa berat. Langit timur tengah cerah, tapi dadaku justru semakin gelap. Aku dipanggil Hasan ke ruang kerjanya, sebuah ruangan tertutup di sisi timur villa. Tak ada jendela besar. Tak ada pelayan. Hanya meja kayu gelap, rak dokumen, dan aroma tajam kopi pahit. Hasan duduk di balik meja. "Tenang. Terlalu tenang." "Duduklah, Fahri," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Aku menurut. Ia membuka sebuah map hitam dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Lalu, tanpa berkata apapun, ia menggesernya ke hadapanku. Aku melihatnya. Foto-foto. Foto aku mendorong kursi roda Ummu Salma di lorong malam hari. Foto aku berdiri di ruang Mawaddah saat larut malam. Bahkan, foto Ummu Salma berdiri, meski buram dan diambil dari kejauhan. Napasanku tercekat. "Cantik, bukan?" kata Hasan ringan. "Teknologi zaman sekarang bisa menangkap apa saja." Aku menatapnya. "Apa maksud semua ini?" Hasan menyandarkan punggungnya. "Maksudku sederhana," katanya. "Kau tahu rahasia besar. Dan orang yang tahu rahasia, harus memilih." Hasan berdiri dan berjalan mengitari ruangan. "Kau pikir Ummu Salma menikahimu karena cinta?" tanyanya sambil tertawa kecil. "Tidak, Fahri. Kau hanyalah alat." Ia berhenti tepat di belakangku. "Dan alat yang rusak, dibuang." Ia kembali ke meja dan mengeluarkan satu dokumen lain. "Ini perjanjian," katanya sambil mendorong kertas itu. "Tanda tangani, dan kau aman." Aku membaca cepat. Isinya membuat darahku dingin. Aku harus menjadi mata dan telinga Hasan di dalam Villa Anisaa. Melaporkan setiap gerak-gerik Ummu Salma. Meyakinkan semua orang bahwa kelumpuhan Ummu Salma nyata. Dan, jika perlu, memaksanya menandatangani pengalihan aset. Tanganku gemetar. "Kalau aku menolak?" tanyaku pelan. Hasan tersenyum.
Dokumen ini, katanya sambil mengangkat map lain, akan dikirim ke pihak berwenang. Kau akan dituduh memanipulasi wanita lumpuh demi harta. Ia mencondongkan badan. Di Timur Tengah, tuduhan seperti itu tidak perlu bukti kuat. Aku menutup mata sesaat. Dan Ummu Salma? Tanyaku. Hasan mengangkat bahu. Dia akan tetap hidup. Di kursi roda. Diam. Sampai akhir hayatnya. Aku membuka mata. Dan kau akan kaya raya. Lanjutnya. Sementara aku memastikan kau tidak pernah kembali ke negaramu. Ia mendorong pena ke arahku. Pilih, Fahri. Detik-detik terasa sangat panjang. Aku mengangkat pena, lalu meletakkannya kembali. Aku perlu waktu, kataku. Hasan tertawa pelan. Kau punya waktu sampai malam ini. Ia mendekat dan berbisik. Jangan jadi pahlawan. Pahlawan di tempat ini tidak hidup lama. Aku berdiri dan keluar dari ruangan itu dengan kaki gemetar. Di ruang Mawaddah, aku menceritakan semuanya pada Ummu Salma. Ia mendengarkan tanpa emosi. Lalu berdiri. Dia akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Katanya tenang. Kalau aku menolak, kataku, dia akan menghancurkan kita. Ummu Salma menatapku lama. Kalau kau menandatangani, katanya pelan, kau mungkin hidup, tapi bukan sebagai manusia. Ia berjalan ke lemari dan membuka panel rahasia. Di dalamnya, dokumen, flash disk, dan satu map merah. Hasan pikir dia mengendalikan segalanya, ucap Ummu Salma. Padahal aku sudah menyiapkan ini sejak lama. Ia menyerahkan map merah itu padaku. Sekarang giliranku bertanya, Fahri, katanya serius. Apakah kau siap bermain lebih dalam, atau kau ingin kabur selagi masih bisa? Aku menatap map itu. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Jebakan sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, aku berdiri di depan cermin ruang Mawaddah, memandangi wajahku sendiri. Apakah aku akan menjadi pengkhianat? Atau senjata rahasia Ummu Salma? Karena apapun pilihanku, Hasan sudah menunggu langkah berikutnya. Malam itu, aku kembali ke ruang kerja Hasan. Wajahku kubuat setenang mungkin. Tanganku tak lagi gemetar. Di kepalaku hanya satu pikiran, bertahan hidup. Hasan mengangkat alis saat melihatku masuk. Sudah memutuskan? Tanyanya santai. Aku meletakkan map perjanjian di atas meja. Penaku genggam, lalu kutandatangani. Senyumnya merekah. Pilihan yang bijak, katanya. Kau akan hidup lama di sini, Fahri. Ia berdiri dan menepuk pundakku. Sentuhannya dingin, seperti peringatan. Mulai sekarang, lanjutnya, kau laporkan apapun tentang Ummu Salma. Tanpa terkecuali. Aku mengangguk. Ya, Tuan Hasan. Dalam hati, aku berkata sebaliknya. Keesokan harinya, aku menjalani peranku. Aku bersikap patuh. Lebih sering berada di dekat Ummu Salma. Lebih banyak bertanya, seolah ingin tahu aset, jadwal, dan rencana. Dan seperti yang sudah kami sepakati diam-diam, Ummu Salma berpura-pura semakin lemah. Ia sengaja menjatuhkan sendok. Sengaja meminta bantuan berlebihan. Sengaja terlihat tak berdaya. Hasan mengamati dari jauh. Bagus, katanya suatu sore. Dia benar-benar percaya padamu. Aku menunduk. Dia istriku. Hasan tertawa kecil. Istri hanyalah gelar. Yang penting, kendali. Setiap malam, aku mengirim laporan ke Hasan. Ummu Salma kelelahan. Tidak ada aktivitas mencurigakan. Dokumen penting tetap di lemari lama. Padahal kenyataannya, bersama Ummu Salma, aku justru mengamankan aset satu persatu. Dokumen dipindahkan. Rekaman disalin. Bukti-bukti tentang penggelapan Hasan dikumpulkan. Di ruang Mawaddah, kami berbisik seperti dua konspirator. Hasan mulai ceroboh, kata Ummu Salma suatu malam. Orang yang merasa menang, biasanya lengah. Tapi dia masih memegang kendali, kataku, dan dia tidak sepenuhnya percaya. Ummu Salma menatapku.
Itu sebabnya dia akan mengujimu. 2 hari kemudian, ujian itu datang. Hasan memanggilku malam-malam. Kau harus membuktikan kesetiaanmu, katanya sambil menyodorkan ponsel. Di layar, pesan ancaman. Ia memintaku membujuk Ummu Salma menandatangani satu dokumen terakhir, pemindahan penuh hak pengelolaan aset. Jika kau gagal, katanya dingin, aku akan menganggapmu musuh. Aku menelan ludah. Dan jika berhasil, kau bebas, jawabnya cepat. Dengan uang. Aku tahu itu bohong. Malam itu, aku kembali ke ruang Mawaddah. Aku ceritakan semuanya. Ummu Salma tersenyum tipis. Bagus, katanya. Itu berarti waktunya hampir tiba. Ia membuka map merah yang dulu diberikannya padaku. Besok, lanjutnya, kau bawa dokumen ini ke Hasan. Biarkan dia mengira dia menang. Apa isinya? Tanyaku. Umpan, jawabnya singkat. Dan jebakan terakhir. Aku menatapnya. Jika rencana ini gagal, kita berdua jatuh, potongnya tenang. Tapi jika berhasil, Hasan tidak akan pernah menyentuh hidup kita lagi. Aku menarik napas panjang. Aku siap. Keesokan paginya, aku berjalan menuju ruang kerja Hasan dengan map di tanganku. Langkahku mantap, wajahku datar. Namun di dalam map itu, tersimpan bukti yang bisa menghancurkan segalanya. Dan saat aku hendak mengetuk pintu, aku sadar. Sekali pintu ini terbuka, tak ada jalan kembali. Hasan merasa menang. Tapi justru disitulah kejatuhannya dimulai. Aku mengetuk pintu ruang kerja Hasan. Masuk. Suaranya terdengar puas, seolah ia sudah tahu hasilnya. Aku melangkah masuk dan meletakkan map merah di atas mejanya. Dia menandatanganinya, kataku datar. Hasan tidak langsung membuka map itu. Ia menatapku lama, lalu tersenyum lebar, senyum orang yang merasa telah menang segalanya. Bagus, Fahri, katanya. Aku tahu kau akhirnya mengerti siapa yang berkuasa di sini. Ia membuka map itu. Tangannya berhenti. Alisnya mengerut. Ini bukan format yang kita sepakati, katanya curiga. Aku tetap berdiri tenang. Itu permintaan Ummu Salma, jawabku, katanya, agar semuanya sah dan final. Hasan mendengus, lalu mulai membaca. Beberapa detik berlalu. Wajah Hasan perlahan berubah. Senyum itu menghilang. Ini, suaranya merendah. Apa ini? Ia membalik halaman dengan kasar. Dokumen di dalam map itu bukan pengalihan aset, melainkan salinan transaksi ilegal. Rekaman suara perintah Hasan. Bukti pemalsuan tanda tangan. Dan satu dokumen pengakuan yang secara hukum mengikat. Apa maksud semua ini, Fahri? Bentaknya. Aku menarik napas. Artinya, kataku pelan, permainanmu sudah selesai. Hasan berdiri, menepuk meja keras. Kau berani mengkhianatiku? Aku menatapnya lurus. Tidak, jawabku. Aku hanya berhenti menjadi korban. Hasan tertawa keras. Terlalu keras. Kau pikir aku bodoh? Katanya. Dokumen ini tidak akan keluar dari ruangan ini. Ia mengangkat ponselnya. Sekali panggilan, lanjutnya, kau akan ditahan. Dan Ummu Salma akan kubuat gila di kursi rodanya. Pintu ruang kerja terbuka. Namun yang masuk, bukan anak buah Hasan, melainkan Ummu Salma. Berdiri, tegak, tanpa kursi roda. Hasan membeku. Apa ini? Suaranya bergetar. Ummu Salma melangkah masuk perlahan. Cukup sandiwaranya, Hasan, katanya tenang. Selama ini, kaulah yang kupermainkan. Hasan mundur selangkah. Kau, bisa berjalan? Sejak lama, jawab Ummu Salma. Dan sejak lama pula aku mengumpulkan bukti. Ia menoleh padaku. Terima kasih, Fahri. Aku mengangguk. Hasan mencoba tertawa, tapi suaranya pecah.
Kalian tidak punya kuasa apapun, teriaknya. Aku yang mengatur semuanya. Ummu Salma menekan satu tombol di ponselnya. Pintu ruangan kembali terbuka. Masuklah tim hukum dan pihak berwenang, dipanggil diam-diam sejak pagi. Wajah Hasan pucat. Tidak, gumamnya. Semua aset kembali atas namaku, kata Ummu Salma dingin. Dan semua kejahatanmu sudah tercatat. Hasan jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu mengendalikan segalanya tak punya kendali apapun. Beberapa hari kemudian, Villa Anisaa kembali tenang. Hasan dibawa pergi. Namanya lenyap dari semua dokumen. Kekuasaannya runtuh dalam semalam. Aku berdiri di taman villa, menatap langit sore timur tengah. Ummu Salma berdiri di sampingku. Kau bebas sekarang, Fahri, katanya. Kau bisa pergi kapan saja. Aku menoleh padanya. Dan Anda? Ia tersenyum, senyum seorang wanita yang akhirnya merdeka. Aku akan hidup sebagai diriku sendiri, jawabnya, tanpa sandiwara. Aku datang ke villa ini sebagai orang lemah, sebagai pekerja, sebagai alat. Tapi aku pergi sebagai seseorang yang memilih untuk tidak tunduk pada kejahatan. Dan di ruang Mawaddah, tempat semua rahasia bermula, aku belajar satu hal penting. Kekuasaan terbesar bukanlah uang atau ancaman, melainkan keberanian untuk melawan saat semua orang memilih diam.